Baik. Saudara, yang pertama yang saya akan bahas di sesi ini, khusus untuk sesi ini. Apa yang membuat saudara dan saya banyak menjauh daripada Tuhan? Namanya satu hal yang sederhana banget. Saya tadi udah share lewat WA, saya sudah broadcast ke teman-teman, yaitu satu perasaan namanya kekhawatiran. Coba bikin hashtag, saya tidak mau khawatir. Saudara yang lagi sama keluarga, saudara yang lagi di sini, ngomong sama kanan kiri, tanpa nyentuh mereka, katakan, jangan khawatir. Ya kan? Karena sekarang kalau mau nyentuh, itu merupakan kayak sesuatu yang ilegal. Dulu kan kasih salam kanan kiri muka belakang. Sekarang suruh salaman, saya dimarahin saudara. Ini Pak Pendeta kok nggak tanggung jawab ya, kenapa kalau suruh salaman? Ya kan, ya udah kasih tahu aja. Pak, kalau perlu pakai face shield, kalau perlu pakai masker. Tapi saudara harus tetap memperkatakan itu. Supaya saudara nggak lupa rasanya gimana untuk bersekutu di gereja. Kekhawatiran. Ini adalah tema dari banyak pokok doa yang masuk di acara Sela. Banyak yang masuk setiap hari, ratusan pokok doa. Pak, saya khawatir, saya gak bisa bayar cicilan. Pak, saya khawatir saya gak bisa ngelanjutin. Pak, saya khawatir saya gak bisa bayar uang sekolah anak saya. Pak, saya khawatir masa depan saya gak ada. Pak, saya khawatir banyak orang yang kerjaannya lagi terpengaruh. Pak, saya khawatir Pak, apa yang akan terjadi 1-2 tahun ke depan. Teman-teman saya semuanya pada khawatir. Pak, kira-kira kapan ya Pak orang bisa kumpul lagi. Karena banyak pekerjaan mereka itu melibatkan kerumunan orang, wedding dan lain-lain. Kekhawatiran akan membuat banyak orang menjauh daripada Tuhan. Dan saya mau mulai dengan sebuah peringatan dulu ya, sebelum saya melanjutin nanti. Gini. Tentang kekhawatiran, saya tulis di slide gini. Most of the things we worry about don't really come true. Setuju dengan saya? Hampir segala sesuatu yang saudara dan saya khawatirkan, itu nggak terjadi. But that doesn't stop us from worrying. Itu tidak menghentikan kita untuk khawatir. Tunjukkan bawahnya itu terjemahannya. Mungkin bagi saudara yang nggak ngerti bahasa Inggris, Bapak Pendeta ini ngomong apa? Nah ini di bawahnya ada terjemahan. Sadar nggak sih, apa yang kita khawatirkan, like 90% of the things we worry about itu nggak terjadi. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk tetap khawatir. Iya nggak sih? Coba, saya awal-awal masa-masa ini, saya khawatir kena COVID. Seperti banyak dari saudara. Tentunya karena saya harus ada. Ini ibadah live streaming, ini bukan rekaman. Dan saya harus ketemu dengan cukup banyak orang. Dan awal-awal, di 2 bulan pertama, begitu saya langsung takut. Langsung, istri saya, lu, kok kamu kenapa kok haji? Padahal dulu kita mau bersin 10 kali juga nggak, it's okay, biasa banget. Tapi kita jadi khawatir loh. Tenggorokan nggak enak dikit. Waduh, mateng, mana ini. Tapi hari ini saya sudah dites, nggak terjadi. Tetapi kita tetap khawatir. Kenapa itu? Saudara, tentang kekhawatiran, saya bisa bicara tentang kekhawatiran karena kekhawatiran merupakan sesuatu yang saya alami dalam konstan setiap hari. Saudara, salah satu tantangan saya adalah kekhawatiran. Kenapa? Karena saya ini seorang yang perfectionist. Saya ini orang yang selalu ingin sesuatu itu perfect dan kalau bisa nggak salah. Karena itu ada banyak hal yang saya khawatirkan, hal-hal kecil. Contohnya tentang production dari gereja ini. Beberapa minggu yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya diminta pemberkatan nikah jam 10. Sedangkan ibadah jam 10, saya disuruh ke Hotel Sheraton. Tahukah saudara, sebelum pemberkatan nikah, saya nggak bisa konsen di pemberkatan nikah. Saya mikirin gereja, kenapa? Karena saya khawatir ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Padahal hari itu, everything was fine. Cuma ada masalah dengan internetnya sebentar, beres. Tetapi, itu hanya sebagian dari apa yang saya harus alamin. Dan begitu juga dengan saudara yang hidup perfeksionis.
Apa yang semestinya saya nggak khawatirkan seringkali membuat saya stres. Sehingga saya hidup dengan selalu memiliki banyak tuntutan. Hidup saya selalu penuh dengan tuntutan. Dan saya temukan bahwa tuntutan terbesar itu datangnya bukan dari orang lain. Tetapi tuntutan terbesar selalu datang paling banyak dari diri kita sendiri. Dan itu yang membuat kita setiap hari khawatir sehingga gak bisa tidur, gak bisa makan, atau malah makannya lebih banyak. Ada dua kemungkinan. Dan saya rasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang banyak orang sedang alami hari-hari ini. Terutama dengan banyaknya berita yang bicara tentang resesi, bicara tentang ekonomi ini dan itu. Dan saya temukan dan saya tulis di slide, apa sih sebenarnya yang kita sebagai orang Kristen, bahkan bukan orang Kristen juga, bagi saudara non-Kristen juga, apa sih yang kita khawatirin? Coba, kenapa kok kita sering ngerasa khawatirin? Apa yang kita khawatirkan? Saudara, saya temukan ada 4 hal yang kita khawatirkan. Saudara, yang pertama yang kita khawatirkan adalah what I have. Apa yang saya punya membuat kita khawatir. Setuju dengan saya? Ya. Yang saya punya membuat saya khawatir. Apa yang saya miliki itu membuat saya khawatir. Saudara, punya gereja. Gereja ini miliknya Tuhan. Tetapi tentunya dipercayakan kepada saya, yang Tuhan percayakan kepada saya seringkali membuat saya khawatir. Ada berbagai macam hal yang harus saya tanggung. Ada banyak hal yang harus saya pikirkan. Dan kalau saya tidak punya ini, saya nggak akan khawatir tentang itu. Tapi saat saya punya, saya jadi khawatir. Apa yang saya punya membuat saya khawatir. Yang kedua, apa yang saya khawatirkan, what I don't have. Apa yang saya punya membuat saya khawatir, tetapi apa yang saya tidak punya juga membuat saya khawatir. Setuju dengan saya? Pak, saya masih belum punya rumah, Pak. Pak, saya masih belum punya pasangan hidup. Nah, itu dia. Banyak anak-anak muda sambil nonton ini, sambil nangis. Pak Pendeta kok ngerti pergumulan hidup saya? Kayak gitu. Punya pacar, what I have. Khawatir kan? Khawatir, aduh, ya apa ya mau kawin di masa-masa kayak gini. Tetapi saya rasa masa-masa seperti ini adalah doa dari para lelaki-lelaki yang kepingin menikah. Kenapa? Karena dulu kalau mau menikah harus ngeluarin banyak. Tetapi kalau sekarang tinggal pemberkatan nikah. Punya pacar, khawatir. Gimana kalau nikah dan hidupin dia? Nggak punya pacar juga khawatir. Masa aku sampai umur 30-40 nggak punya pacar? Kan gitu. Apa yang saya punya buat saya khawatir, apa yang saya nggak punya juga buat saya khawatir. Lalu apa lagi? Yang ketiga, what I wish I had. Apa yang saya harapkan saya miliki. Itu juga membuat kita khawatir, ya gak sih? Saya sebenarnya, Pak, kepingin punya skill ini. Saya sebenarnya kepingin punya ini. Pak, saya semestinya kepingin punya ini. Pak, itu membuat kita khawatir. Dan apalagi, what I wish I didn't have. Itu yang keempat. Saudara boleh catat ini. Supaya ngingetin saudara dan saya untuk gak khawatir. Apa yang membuat kita khawatir? Saya ulangi yang pertama. What I have, what I don't have, what I wish I had, and what I wish I didn't have. Ini bisa dengan sederhana kita gambarkan sebagai segala sesuatu dalam hidup kita. Kita khawatirkan semua. What I wish I didn't have. Apa bagi banyak orang? Sakit penyakit. Kita khawatir bahwa diabetes kita, penyakit jantung kita akan membunuh kita one day. Dan tanpa kita sadari, kekhawatiran ini membawa dampak yang negatif dalam hidup saudara dan saya. Kalau mau bicara tentang kedokteran, kekhawatiran akan membuat saudara jadi orang yang gelisah. Membuat saudara orang yang jadi depresi. Membuat orang sistem imunnya hancur. Dan yang membuat banyak orang sakit jantung itu karena kekhawatiran.
Tapi kalau kita bicara tentang firman, coba kita buka Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran. Dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan orang. Saudara, kalau jalan selalu bungkuk, coba saudara satu hari jalan bungkuk terus, pasti capek. Itulah kekhawatiran. Kekhawatiran membuat orang jadi capek, orang jadi restless bahasa Inggris. Dan apalagi, kenapa kok pesan Tuhan hari ini ingin saya bicara tentang kekhawatiran? Karena buka Markus 4 ayatnya ke-19. Markus pasalnya ke-4 ayatnya ke-19. Coba kita buka Markus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Banyak orang karena kekhawatiran firman gak bisa masuk. Pernah gak sih saudara khawatir terus dengerin firman Tuhan, tapi tetap gak ada perubahan perasaan? Itu karena kekhawatiran itu sendiri. Dan kalau gak segera diberesin, saudara mau dengerin pesan khotbah dari hamba Tuhan siapapun, mau berapa kali pun, tidak akan pernah bisa masuk firman itu. Karena itu hari ini saya mau memberikan saudara solusi dari Alkitab. Nah, pesan Tuhan ingin memberikan saudara solusi tentang bagaimana saudara dan saya bisa mengalahkan rasa kekhawatiran ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas pasalnya ke-12 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Saya mau tutup khotbah ini dengan menyampaikan kepada saudara bagaimana kita bisa mengatasi ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sahasta pada jalan hidupnya? Dikatakan ayatnya yang ke-26 bisa ditampilkan. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Saudara, yang pertama, saudara boleh catat bagi saudara yang hari ini sedang mengalami perasaan ini. Saudara boleh catat. Yang pertama, bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara dan saya harus sadar bahwa kekhawatiran bukanlah sebuah solusi. Ini yang sangat penting untuk saudara dan saya tangkap dan untuk saudara dan saya sadar. Kekhawatiran bukan solusi. Lalu saudara mungkin bertanya, lalu Pak Pendeta, apakah kita sebagai orang Kristen gak boleh khawatir? Saya ingin katakan kepada saudara, it's okay to be worried. It's okay kalau saudara mau khawatir. Saya pernah khotbah, I'm not okay. It's okay to be not okay. It's okay to be worried. Saya nggak niru drama Korea ya. Saya khotbah dulu baru itu keluar, saudara. Haleluya. Saudara, kalau kita bicara tentang oke nggak untuk orang khawatir, saya mau katakan it's okay. No problem. Tapi saudara dan saya harus tangkap, oke, kita boleh khawatir. Yes, we can worry. Tapi itu tidak memberikan solusi bagi kita. Sadar gak sih, saudara boleh khawatir gimana pun, itu gak bisa kasih solusi untuk masalah kita. Tidak bisa, Alkitab mengatakan, tidak bisa menambah sehasta pun dalam hidup kita. Saudara, saat kita menghadapi masalah, reaksi manusia kita adalah apa? Kita selalu cari solusi. Tapi masalahnya banyak orang mencari solusi di tempat yang salah. Apa tempat yang salah itu? Ya kekhawatiran itu. Tanpa kita sadari kita sedang berada dalam lingkaran setan. Kita mau cari solusi, kita cari di kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu tidak memberikan kita solusi. Dan kita muter dan sampai akhir hidup kita tidak menemukan jalan keluar. Banyak orang gak bisa tidur, gak bisa makan, stres. Kenapa? Karena kekhawatiran ini. Dan jika saudara dan saya hari ini tidak segera keluar dari kekhawatiran itu, kalau saudara dan saya tidak segera keluar dari tempat yang salah itu, maka kita lama-lama akan ditarik lebih dalam lagi dalam kesalahan itu, sehingga kita akan mengakhiri hidup kita dengan cara yang tidak baik. Beberapa hari yang lalu saya di WA oleh seorang ibu. Seorang yang saya kenal baru saja mengambil nyawanya. Ibu ini berkata kepada saya, Pak Pendeta tolong doakan.
Anak saya dengan inisial ini, namanya ini. Bapak mungkin kenal dan saya kenal. Baru saja mengambil jalan pintas. Saya tahu orang ini sebagai seorang yang rajin ke gereja. Saya tahu orang ini dan saya sering ketemu sama orang ini. Tetapi kenapa dia bisa mengakhiri nyawanya? Karena dia tidak segera keluar dari tempat yang salah itu. Kenapa banyak orang lari sama drugs? Kenapa sih kalau kita tahu drugs itu salah, kenapa kok banyak orang masih tetap gak bisa lepas dari itu? Kenapa sih kalau kita tahu sleeping pill itu gak bagus, kenapa kok banyak orang sampai hari ini masih addicted sama sleeping pill? Karena banyak orang yang hidupnya mengejar perasaan, mencari solusi di tempat yang salah. Dia mencari solusi in drugs, dalam ketagihannya akan video porno, akan ketagihannya akan hal-hal yang terlarang. Dan kalau ini tidak segera dibereskan, maka sampai akhir hidupnya kita nggak akan pernah bisa keluar dari lingkaran setan ini. Saudara, kita boleh khawatir. Tetapi saudara dan saya harus sadar bahwa kekhawatiran yang terus menerus itu merugikan banget buat kita. Dan saudara, hari ini saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya harus sadar akan satu hal. Bahwa masalah kita akan selesai bukan karena kekhawatiran ini. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, kekhawatiranmu tidak akan menambah sahasta. Tetapi masalahmu akan diselesaikan saat saudara membawanya kepada kaki Yesus. Coba kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Dikatakan apa? Di mana seorang rasul yang begitu luar biasa, dia mengatakannya di dalam suratnya kepada jemaat. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Bisa ditampilkan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan. Banyak orang dalam hidupnya tahu kebenaran ini, tetapi dia nggak ngelakuin. Saudara, yang pertama, apa solusi dari kekhawatiran yang saudara hadapi? Saudara dan saya harus sadar bahwa kekhawatiran itu bukan sebuah solusi, tetapi solusi hanya kita temukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Petrus ini adalah seorang murid yang luar biasa. Tetapi Petrus banyak khawatir. Maka dia sempat ragu. Maka dia sempat menyangkal. Kenapa dia menyangkal? Karena dia khawatir. Kenapa dia khawatir? Karena itu perasaan yang dia miliki saat dia melihat gurunya disalib. Kenapa sih Petrus bisa nyangkal? Perasaan. Kenapa sih banyak orang berhenti ke gereja? Perasaan. Karena itu Petrus di akhir hidupnya dia menulis surat kepada jemaat. Serahkan semua sama Tuhan. Karena Petrus sadar, gak ada gunanya aku menyimpan. Tidak ada gunanya aku hidup dalam kekhawatiran itu. Tetapi saat aku menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, di situ aku menemukan jalan keluarku. Boleh saudara yang di rumah berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Saya dengar tepuk tangan ini sekarang sedikit aneh, saudara. Di sini banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak teman-teman yang ikut. Saya barusan dengar tepuk tangan itu sesuatu yang aneh karena sudah 5 bulan saya nggak dengar itu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan saudara di rumah jangan sampai gak tepuk tangan karena saya rasakan itu dalam roh saya. Kita buka yang kedua, Matius 6 ayatnya ke-24. Saya mau tutup khotbah ini. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-24. Kita mau segera mengakhiri bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan
kepada mamon. Saudara, yang kedua, yang terakhir, bagaimana saudara dan saya bisa ngalahin kekhawatiran? Yang pertama, ketahuilah bahwa kekhawatiran bukan solusi, tetapi solusinya hanya saat saudara menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Dan saudara, yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari lingkaran setan, yaitu kekhawatiran, yaitu yang kedua, jadikan Yesus Tuhan hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, jadikan Yesus Tuhan hidup kita. Bikin hashtag Yesus Tuanku. Saya akan jelasin kenapa saya sebut itu. Tadi kita udah baca di ayat yang ke-24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara, sebenarnya apa sih sumber dari kekhawatiran kita? Coba sih, ayo kita gali dalam-dalam, kita khawatir itu sumbernya gara-gara apa? Sebenarnya satu. Sumber dari semua kekhawatiran kita cuma bisa diakarkan dengan satu kata, yaitu uang atau harta. Setuju dengan saya? Coba, orang khawatir, mau menikah khawatir, kenapa? Saya merasa saya tidak siap untuk bisa menerima suatu. Kita khawatirnya harus bayar makan untuk dua orang terus, harus bayar listrik untuk dua orang terus. Kenapa kita khawatir tentang masa depan? Karena kita takut kalau ekonominya jelek, kita gak bisa cari uang, sehingga kita gak bisa makan. Sumbernya kenapa khawatir? Uang. Tanpa kita sadari, segala sesuatu, masalah, kebanyakan timbul dari kata yang namanya apa, sudah? Keluarga bisa hancur. Keluarga bisa ngerasa gak kenal. Orang tua dengan anak bisa saling tidak mengampuni. Kenapa? Satu kata, uang. Kenapa banyak orang gak bisa tidur? Karena besok gak bisa bayar cicilan. Kenapa? Uang. Karena itu saudara dan saya harus sadar akan ini. Dan kita harus realistis tentang ini. Gereja harus realistis tentang ini. Dan saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa sebenarnya uang merupakan hamba yang baik. Sekali lagi, uang adalah hamba yang baik, saya tulis di slide. Tetapi uang adalah Tuhan yang kejam. Saat uang jadi hamba kita, itu baik. Kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Kita bisa bantu orang. Saudara kalau punya uang bisa gaji karyawan saudara. Saudara bisa tetap operational. Itu hamba yang baik. Kita bisa jadi berkat. Kita bisa streaming. Itu kalau gak ada uang gak bisa. Coba berkata, ibadah, beriman, maka. Saudara mau dengar saya. Saudara harus punya pulsa untuk beli paket, untuk punya kuota, untuk handphone yang saudara beli dengan uang, untuk saudara akses ke YouTube. Yang saudara pegang sekarang, itu perlu pakai apa? Uang itu hamba yang baik. Uang bisa membuat saudara mendengarkan siaran ini. Tapi saya mau ingatkan, uang bisa jadi tuan yang kejam. Banyak orang lupa sama keluarga hanya karena uang. Banyak orang lupa sama etika karena uang. Banyak orang lupa Tuhan karena uang. Saudara, orang yang hidupnya diperhamba dengan uang, pasti hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 6 yang baru kita baca. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, jangan kita jadi hamba uang. Dan saya belajar dari pengalaman hidup saya, dari pengalaman pelayanan saya. Gak boleh jadi hamba Tuhan yang jadi hamba uang. Gak ada gunanya jadi hamba uang. Kita akan hidup dengan penuh tuntutan, sehingga kita akan stres dan kita akan khawatir. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita jangan kita jadi hamba uang? Karena dari ayat yang baru kita baca tadi, saat kita mencintai uang, maka kita tidak akan lagi menghiraukan Tuhan.
Coba buka ayat 24 lagi. Coba buka ayat 24 lagi. Coba kita ulangi. Dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain, ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan atau tidak menghiraukan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berarti subjeknya di sini adalah Tuhan dan Mammon. Kalau engkau mengasihi satu, engkau akan membenci satunya. Kalau engkau mengindahkan satunya, engkau tidak akan menghiraukan satunya. Berarti kalau hari ini saudara dan saya jadi hamba uang, maka banyak dari kita tidak akan menghiraukan Tuhan. Karena itu tidak heran banyak orang kenapa tidak ke gereja. Karena dia harus jaga tokonya. Supaya apa? Supaya dapat. Banyak orang lupa ke gereja. Banyak orang lupa beribadah. Semua hanya karena satu, yaitu uang. Contoh yang paling gampang di Alkitab. Namanya adalah Gehasi. Gehasi adalah pembantunya Nabi Elisa. Nabi Elisa satu hari di rumahnya kedatangan tamu seorang raja yang besar namanya Naaman. Naaman datang ke rumah dengan sakit kusta. Ya kan? Wah, sembuh. Lalu Naaman mau kasih hadiah. Dikasih, saya yakin emas, berlian. Tapi Nabi Elisa tidak mau menerima. No. Nggak perlu. Kau bawa. Karena itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan, saat kita mendoakan orang itu sembuh, kita nggak mau terima. Saudara boleh tanya kepada orang-orang yang saya doakan. Saya beberapa kali doakan orang-orang sembuh, dia kasih saya angpau, saya tolak. Ya, mamanya Ibu Luciana, Selin ingat ya. Sakit udah mau mati, saya doain, Tuhan sembuhkan dia, kasih. Enggak, karena Alkitab mengajarkan nggak boleh. Tapi yang namanya Gehasi, karena dia bukan hamba Tuhan, dia hambanya uang. Saat Naaman sudah jalan, dikejar. Naaman dikejar, ngomong, Om, berubah pikiran, tuanku, kasih no aku. Begitu nerima uang itu, dia yang jadi kusta. Itu loh. Orang kalau sudah jadi hambanya uang, dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan menggunakan semua cara, bahkan lupa dengan apa yang Tuhan katakan, untuk mencapai perasaan yang dia kejar. Saudara, orang yang menjadi hamba uang akan menghalalkan segala cara, bahkan melupakan Tuhan. Kenapa sih banyak orang hari-hari ini kecewa sama Tuhan? Ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Karena itu setelah Yesus mengajarkan ayatnya yang ke-24, bahwa engkau gak bisa mengabdi kepada dua tuan, Yesus melanjutkan. Kita gak boleh lihat, oh perikop ini selesai. Coba lihat ayatnya yang ke-25 sampai 26. Coba. 25 sampai 26. Coba dibuka. Matius 6 ayatnya ke-25 sampai. Setelah dia berkata kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan, dikatakan karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Habis Yesus berkata jangan mengabdi kepada dua tuan, kamu harus mengabdi kepada Allah dan bukan kepada uang. Lalu Yesus berkata kamu jangan khawatir. Kenapa? Karena dua ini gak bisa dipisahkan. Saat saudara hidup selalu menjadi hambanya uang, percaya dengan saya, sampai kapanpun saudara akan tetap khawatir sampai akhir hidup. Bahkan mungkin saudara akan mengakhiri hidup saudara hanya karena itu. Karena itu bagaimana cara kita mengalahkan itu? Saat kita tidak menjadikan uang jadi Tuhan kita, tetapi kita jadikan siapa Tuhan kita? Yesus. Bikin hashtag Jesus. Karena saudara dan saya harus sadar satu hal. Karena sebagai Tuhan yang baik, sekali lagi saya tulis, sebagai Tuhan yang baik, Dia akan menjamin hidup saudara. Saat saudara jadikan uang Tuhan saudara, belum tentu uang bisa nyelamatin saudara. Saudara boleh punya uang yang banyak, punya jam yang bagus, punya mobil yang bagus, punya rumah mewah. Tapi percayalah satu hari, itu semua gak bisa nyelamatin. Tetapi saat saudara memiliki Yesus, saat Dia menjadi Tuhan hidupmu, Dia berjanji, I will take care of you. Saya akan jamin hidup. Saudara, kenapa saya pakai analogi Tuhan? Karena
Sebenarnya ini adalah analogi yang menurut saya paling pas. Pemain musik silakan naik. Saudara, kalau saudara ke negara yang maju, ke Amerika misalnya. Di Amerika ini ada sebuah policy yang diberikan sama government. Ya. Ada sebuah peraturan dari perusahaan yang diwajibkan sama pemerintah. Yaitu seorang bos kalau punya karyawan, dikatakan menurut peraturan ini, karyawannya harus diasuransikan. Harus dijamin hidupnya. Harus ada asuransi kesehatan yang dijamin oleh Tuhan. Begitu juga dalam zaman Alkitab. Kalau seorang tuan mengambil seorang hamba, maka apa yang menjadi tanggungan dari hamba ini, semua ditanggung sama Tuhan. Kalau hari ini hamba, kita jadi hambanya Tuhan. Kalau dia jadi Tuhan kita, maka percayalah bahwa apa yang kita butuhkan hari ini, itu ditanggung sama Tuhan Yesus. Karena itu saudara, bagaimana cara sederhana untuk kita bisa mengalahkan kekhawatiran, jadikan dia Tuhan dalam hidup. Dan jangan jadikan uang Tuhan hidup saudara. Saya mau tutup bagaimana saudara dan saya menjadikan Yesus Tuhan kita. 3 cara. Yang pertama, berserulah kepada Dia. Mari kita banyak berseru kepada Tuhan. Mari kita, ada lagunya, shout to the Lord. Berseru kepada Tuhan. Yang kedua, beribadahlah kepadanya. Taat kepada setiap perintah. Apa artinya beribadah? Saya mau taat dengan apa yang Tuhan katakan. Dan yang ketiga, berserah kepada kehendak. 3 hal ini sangat penting untuk saudara dan saya menjalani hidup ini. Kalau saudara mau jadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, wajib memiliki 3 hal ini. Kenapa? Karena saat kita berserah kepada kehendaknya, apapun yang sedang saudara dan saya hadapi hari ini, whatever we are facing, apapun yang kita sedang hadapi, meskipun itu sulit, meskipun itu ujian, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang aku harus ngalamin ini, aku tahu hidupku tetap Engkau tanggung. Amin, saudara. Paulus adalah contoh yang terbaik. Saudara, di awal pelayanan dari Paulus, coba buka sebagai ayat-ayat terakhir, 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Kita ambil dari Alkitab, 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Sebab aku khawatir, ini Paulus. Aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kau inginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kau inginkan. Aku khawatir akan ada di perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Coba buka Galatia 4 ayat yang ke-11. Galatia pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-11. Gal 4 ayatnya yang ke-11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah, ini rasul. Aku khawatir dalam suratnya yang ditulis di dalam Alkitab. Aku khawatir ini, aku khawatir itu. Ini awal dari pelayanannya. Saat dia mendirikan gereja di Korintus, saat dia mendirikan gereja di Efesus, saat dia mendirikan gereja di Galatia. Tetapi coba lihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Ini surat kedua terakhir sebelum dia mati. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Roma 8:28. Roma 8:28. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuainya. Lewat pelayanannya yang sangat panjang, dia sadar gak ada gunanya khawatir. There's no use. Kita boleh khawatir tentang hari esok, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah situasi hari esok? Pak, saya khawatir untuk minggu ini di mana saya harus bayar cicilan saya yang saya rasa saya nggak bisa. Emang saat kita nggak bisa tidur, uang tiba-tiba masuk ke rekening saya. Kalau kita nggak tidur, uang masuk ke rekening, saya nggak akan tidur sampai mati. Kenapa? Karena saya butuh dana buat tempat ini.
Kalau yang namanya nggak tidur, nggak makan, bisa membuat uang tiba-tiba datang ke dalam hidup saya. Percayalah, saya bakal 70 kilo dalam bulan depan. Tapi nggak bisa. Karena itu hari ini, pastikan Tuhan kita adalah Yesus. Kenapa kok kita bisa nggak khawatir kalau kita menjadikan Dia Tuhan kita? Karena Dia yang memegang hari esok. Boleh katakan apa? Dia yang memegang 10 Agustus 2020. Yesus yang memegang September 2020. Dia yang memegang Agustus 2025. Dia memegang Januari 2023, dan tanggal berapapun yang saudara mau sebut, itu Tuhan yang pegang. Karena itu kalau Dia jadi Tuhan kita yang menjamin hidup kita, buat apa kita kuat? Saya nggak pernah sekalipun khawatir untuk tempat ini. Saya nggak pernah sekalipun khawatir tentang harus bayar cicilan. Buktinya saya tambah gendut. Saya nggak pernah khawatir. Kenapa saya tahu? Ini punyanya Tuhan. Kalau kita nggak punya uang, ini diambil, ya nggak apa-apa. Saya bisa ibadah sela di rumah. Kenapa saya nggak pernah khawatir? Karena saya tahu apapun yang saya butuhkan, tanggal cicilan, tanggal berapapun, saya tahu Tuhan udah sediakan tanggal itu. Karena itu ngapain khawatir? Kalau saya jadi hambanya uang, saya akan kepikiran kapan uang itu datang untuk saya bisa bayar. Tapi karena Tuhan saya adalah Tuhan saya tahu that day Tuhan udah siap kirim berkat yang tidak terduga untuk memberkati saya, mencukupkan apa yang saya butuhkan. Sebenarnya ini adalah solusi yang sangat sederhana. Tapi pertanyaan saya kepada saudara, apakah kita bisa melakukannya dalam hidup? Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini hamba-Mu datang kepadamu. Karena satu hal yang hamba-Mu sadar, yang kami semuanya sadar hari ini, bahwa kekhawatiran kami tidak bisa sedikit pun menambah apapun dalam kehidupan kami. Karena itu ajar kami untuk kami bisa berserah dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Satu hal yang kami tahu adalah Engkau selalu memegang hari esok kami. Kami tahu Engkau sudah ada dalam hari Senin kami, Selasa kami, Rabu kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini. Mari saudara yang percaya, dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menghormati hadirat.